Polisi menangkap pelaku penculikan anak di Rusun Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur. Pelaku adalah asisten rumah tangga yang baru 5 hari bekerja di rumah korban. Pelaku ditangkap di daerah Indramayu, Jawa Barat dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka mengaku ingin memberikan bayi majikannya kepada saudaranya yang tidak memiliki anak. Dari penjelasan tersangka juga bahwa ia mengambil bayi itu karena iba melihat bibinya yang tidak mempunyai anak. Kemudian oleh sebab itu dia serahkan ke bibinya. Nah, bibinya sudah kita cross check, memang bibinya menyatakan bahwa dia tidak pernah menyatakan hal itu. Nah, untuk kejelasan ini nanti kami akan konfrontir kembali terkait penjelasan dari tersangka. Korban penculikan ini adalah anak dari prajurit Kodam Jaya. Bayi berusia 9 bulan ini ditemukan di rumah pelaku di Indramayu, Jawa Barat dalam kondisi sehat dan selamat. Kita kolaborasi gabungan. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 jam kami temukan itu. Kami di sini Kodim Indramayu maupun Polres Indramayu. Setelah ketemu langsung kami bawa ke Mapolres Indramayu. Alhamdulillah semua sehat secara psikis dan segala macam. Sudah ada kanit PPA saya yang untuk mendampingi terus. Aksi pelaku penculikan yang terjadi pada Jumat lalu terekam kamera pemantau atau CCTV. Dalam video rekaman CCTV, pelaku nampak berjalan cepat di jalanan perumahan sambil menggendong korban. Pelaku penculikan anak ini dijerat pasal 328 KUHP tentang penculikan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana polisi mengungkap kasus penculikan anak prajurit TNI di Jakarta Timur? Selengkapnya kita bahas bersama Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur Kompol Indra Tarigan. Selamat malam, Pak Indra, sehat ya? Sehat Mbak, selamat malam. Pak Indra, jadi bagaimana sih korban akhirnya bisa ditemukan di Indramayu? Baik, kami laporkan terkait dengan tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga yang bernama Sanimah. Dari laporan korban, yaitu orang tua daripada anak yang bernama Dafta, ke Polres Jakarta Timur. Setelah kami menerima laporan, kami langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diduga menjadi titik awal dibawanya korban. Kemudian dari informasi yang kami dapat dan hasil koordinasi dengan orang tua korban, selanjutnya kami koordinasi dengan Polres Indramayu. Oke. Akhirnya yang menangkap siapa? Dari Polres Indramayu kah atau bagaimana? Dari hasil penyelidikan, informasi yang kami dapatkan, tersangka mengarah ke kampungnya, yaitu di Indramayu. Kemudian kami bersama tim melakukan pengejaran ke kampung ataupun ke daerah yang dituju oleh tersangka. Nah, hasil koordinasi dengan Polres Indramayu, lebih awal mengamankan tersangka di Indramayu. Oke, sebelum saya lebih lanjut menanyakan soal penculikan ini, tapi saya mau tanya dulu, bagaimana saat ini kondisi korban? Apakah sudah dikembalikan ke keluarga? Sudah ya? Sudah Mbak, sudah. Untuk korban sudah diserahkan kepada orang tua. Kondisinya seperti apa, Pak Indra? Sekarang sudah normal, sudah seperti semula. Tapi ketika diambil oleh petugas dari tangan si pelaku ini, kondisi bayi baik-baik saja ya? Baik, alhamdulillah baik, Mbak. Oke, Pak Indra begini, jadi yang kami tahu pelaku ini baru sekitar 6 hari bekerja di rumah keluarga korban begitu ya? Ya, betul. Bisa diceritakan kronologinya mulai dari ia diterima kerja, kemudian bekerja sampai akhirnya berani menculik anak korban? Dari hasil pemeriksaan tersangka, bahwa memang dia baru bekerja sekitar 6 hari. Kemudian orang tua daripada korban menitipkan handphone untuk melakukan komunikasi dengan orang tua dan pengasuh. Nah,
hasil pemeriksaan terhadap tersangka, dia beralasan bahwa ada saudaranya ataupun bibinya yang tidak mempunyai anak, sehingga dia membawa anak daripada majikannya ke saudaranya tersebut atau bibinya yang ada di Indramayu dengan cara menukarkan handphone tersebut sebagai alat transportasi ke kampung ataupun ke Indramayu. Kemudian? Setelah sampai di Indramayu, anak tersebut diserahkan kepada saudaranya. Demikian, Mbak. Tapi begini, yang kami tahu saudaranya kan membantah bahwa ia menginginkan seorang anak. Ini kan saudaranya yang dititipkan oleh pelaku begitu. Jadi apakah ada penggalian motif lebih dalam lagi soal alasan dari pelaku ini untuk menculik korban atau seperti apa, Pak Indra? Sampai saat ini hasil pemeriksaan tersangka, keterangan yang kami dapatkan tersangka niatnya hanya spontan mengingat saudaranya ataupun bibinya yang tidak mempunyai anak, sehingga dia berinisiatif untuk menyerahkan anak tersebut kepada saudaranya ataupun bibinya tersebut, Mbak. Oke, jadi memang tidak ada koordinasi lebih dulu ya antara si pelaku dengan bibinya ya? Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudaranya ataupun bibinya. Hasil keterangan daripada bibinya yang bersangkutan tidak pernah meminta anak kepada asisten rumah tangga tersebut. Oke, karena kalau dilihat dari apa pengakuan tersangka si pelaku ini, kemudian apa keterangan bibinya ini kan sangat berbeda. Yang kami takutkan justru sebenarnya adalah jangan-jangan motifnya memang human trafficking atau jual beli bayi begitu. Apakah ini juga sudah didalami, Pak? Nah, nanti kedepannya akan kami dalami untuk proses penyidikan daripada perkara penculikan tersebut. Oke, tapi begini, baru 6 hari bekerja sudah menculik bayi dari majikannya begitu. Apakah sebenarnya pelaku memang telah merencanakan aksi ini sebelum ia diterima bekerja atau seperti apa, Pak Indra? Hasil keterangan dari tersangka, niat tersebut hanya spontan. Jadi sampai saat ini belum ada perencanaan yang dilakukan oleh tersangka untuk melakukan penculikan. Namun akan tetap kami dalami untuk menyimpulkan apa motif daripada si tersangka tersebut. Pak Indra, kalau misalkan berkaca pada kasus ini begitu, kasus penculikan bayi dan balita kan juga bukan baru sekali terjadi. Apa yang kira-kira bisa Pak Indra sampaikan untuk imbauan kepada masyarakat supaya kita bersama-sama waspada, terutama kalau mempekerjakan orang yang mau tidak mau harus dibilang awal-awalnya asing begitu? Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tenaga pekerja ataupun asisten rumah tangga agar mendapatkan ataupun memperoleh asisten rumah tangga tersebut dengan identitas maupun alamat yang jelas. Kemudian kalaupun ada penjamin daripada asisten rumah tangga tersebut harus dimintakan identitas, minimal KTP, kartu keluarga, dan asal-usul daripada asisten rumah tangga tersebut untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi saat ini. Oke, Pak Indra terima kasih sudah bergabung bersama kami memberikan informasi perkembangan dari kasus penculikan seorang bayi ini yang ada di Jakarta. Kita jumpa lagi lain waktu ya Pak Indra ya, sehat terus Pak Indra.